Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas lagi tentang soal UTBK SBMPTN tahun ajaran 2020. Kali ini kita bakal bahas tips dan triks cara baca cepat dan cara jawab cepat. Ini untuk penalaran umum. Langsung aja, di sini ada soal dan ada pertanyaan. Kalau nemuin wacana seperti ini, yang perlu kalian lakukan pertama itu bukan baca wacana, tapi baca soalnya terlebih dahulu. Ide pokok paragraf di atas adalah nggak usah langsung baca ABC-nya. Jadi tahapan awal adalah baca soalnya, ide pokok paragraf di atas adalah kayak gitu. Ingat, yang namanya ide pokok itu kalau nggak di awal itu pasti di akhir. Nah, makanya kita baca. Setelah baca pertanyaan, kita baca ini kalimat awalnya. Kalimatnya apa? Beberapa perguruan tinggi negeri PTN Indonesia menyelenggarakan program pertukaran dosen dan mahasiswa. Titik. Dah, itu kalimat awal. Kalimat akhirnya, meski sudah dirintis sejak 7 tahun silam, program tersebut baru dimulai tahun ini karena memerlukan penyesuaian pada tiap-tiap PTN. Dari sini bisa kita lihat kalimat utamanya di awal apa di akhir, deduktif atau induktif. Kalau di awal deduktif, kalau di akhir induktif atau campuran kayak gitu. Kalimat terakhir itu sebagai pelengkap karena dia tidak jelaskan. Kalau kalimat awal, beberapa perguruan tinggi atau PTN menyelenggarakan program pertukaran dosen dan mahasiswa. Jadi cari jawabannya yang seperti di awal. Jawaban yang tepat itu adalah yang A, bukan B. Udah. Jadi, intinya kalau kalian disuruh cari ide pokok, gagasan pokok, ide utama, itu pasti jawabannya kalau nggak di awal paragraf, pasti di akhir paragraf. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Jadi kalian nggak harus ngabisin waktu untuk baca semuanya kayak gitu. Persingkat waktu kalian untuk ngerjain soal-soal yang lainnya. Ini adalah tips pertama. Cara bacanya adalah dari soalnya dulu, baru kita baca baris pertama dan baris terakhir. Ini sedikit wacananya sedikit, tapi kalau misalnya wacananya kayak koran itu kan biasa ya bahasa Indonesia. Penalaran umum atau bahasa Indonesia itu wacananya panjang gitu. Itu bakal makan waktu yang lebih-lebih banyak lagi. Makanya untuk mempersingkat waktu caranya seperti ini. Udah, kita soal nomor 2. Kita cek dulu jawabannya benar apa enggak. Ya, jawabannya B. Ide pokok paragraf berada di dalam kalimat utama yang berbentuk kalimat aktif transitif. Ide pokok paragraf tersebut adalah yang B. Nah, jawabannya benar. Kita ke soal nomor 2. Balik lagi, kalau soalnya panjang, nggak usah baca wacananya dulu, baca soalnya. Soalnya apa sih? Nih, untuk melengkapi paragraf rumpang, kalimat penjelasan yang tepat adalah cari yang rumpang yang mana? Yang ini. Ada titik di sini dan ada titik di sini. Berarti kalau yang rumpang di tengah-tengah dan diputuskan oleh tanda titik, itu pasti ada hubungannya kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Nah, kita lihat kalimat sebelumnya, batasnya titik ya. Kalimat sebelumnya tuh ini, akibatnya itu kan kayak kesimpulan. Berarti ini menyimpulkan kalimat pertama. Nah, pertama dan kedua saling berhubungan. Nah, ini kalimat ketiga yang rumpang ditanya, itu kita lihat kalimat selanjutnya. Oleh karena itu, berarti kalimat ketiga ini hubungannya sama kalimat keempat. Makanya untuk mempersingkat waktu kita nggak usah perlu baca yang atas gitu, kalimat pertama dan kedua. Kita baca kalimat yang ada hubungannya aja sama titik-titik ini. Titik-titik-titik, oleh karena itu konsumsi gula harus dikendalikan agar pankreas bisa bekerja dengan baik. Nah, yang berhubungan dengan konsumsi gula
Ini kan, oleh karena itu konsumsi gula harus dikendalikan. Itu yang mana? Kita baca nih jawaban. Tanpa insulin maka yang A, tanpa insulin makanan yang diubah menjadi gula tidak dapat diproses menjadi energi. Bisa jadi karena dia ngomongin gula dan tidak dapat diproses. Ini kan harus dikendalikan. Kita simpan dulu yang A. Terus kalau yang B, penderita diabetes mellitus berasal dari masyarakat golongan ekonomi ke bawah. Ini nggak ada hubungannya sama sekali untuk ke kalimat yang ini. Kalimat keempat. Jadi bukan B. Kalau yang C, pankreas tidak boleh memproduksi insulin. Nggak ngomongin pankreas. Ngomongin pankreas ya agar pankreas bisa bekerja, tapi di sini topik utamanya tuh gula. Pankreas tidak boleh memproduksi insulin saat kadar gula darah meningkat. Kita baca lagi. Oleh karena itu, konsumsi gula harus dikendalikan agar pankreas bisa bekerja dengan baik. Kita simpan yang A dan yang C. Kita simpan yang A dan yang C. Kita baca yang D. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang dialami oleh sebagian besar kaum wanita. Itu nggak ada hubungannya. Jadi A sama C. Kita baca lagi. Oleh karena itu konsumsi gula harus dikendalikan agar pankreas bisa bekerja dengan baik. Kayak gitu. Yang tepat yang mana? A atau C? Kalau pankreas tidak boleh, ini kayaknya lebih ke selanjutnya deh. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Caranya kayak gitu ya. Jadi kita lihat kalimat yang rumpang itu mana, kita baca saat kalimat sebelumnya dan setelahnya. Dia berhubungannya kalimat sebelum atau kalimat setelahnya. Baru kita cari jawabannya. Jawabannya benar yang A. Nah, perhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Di situ kata kuncinya. Perhatikan kalimat kalau ngisi kata-kata yang rumpang, kata kuncinya adalah maaf. Kamu harus memperhatikan kalimat sebelum dan sesudah. Cukup yang tadi dipisahkan dengan tanda titik. Kalimat sebelumnya memiliki kata kunci hormon insulin. Kalimat sudahnya memiliki kata kunci oleh karena itu. Kayak gitu. Oleh karena itu lebih kuat. Makanya jawabannya yang A. Soal nomor 3. Di Malioboro muncul istilah gini. Ada 2 paragraf. Capek nggak bacanya? Ngabisin waktu, meskipun kalian nggak capek, ini bakal ngabisin waktu. Kita baca soalnya aja. Fakta-fakta berikut terdapat pada kutipan, kecuali. Sebelumnya yang perlu kalian ingat, fakta adalah kejadian sebenarnya. Kalau topiknya pembelajaran atau materinya fakta, itu disandingkan dengan opini. Opini adalah pendapat kayak gitu. Kita cari aja di jawaban yang mana yang fakta, yang mana yang pendapat. Soalnya di sini kecuali, berarti kita cari pendapat kan. Kalau yang A, di Malioboro muncul istilah becak hotel. Ini adalah fakta. B, paguyuban becak hotel memiliki tingkat solidaritas lebih baik daripada paguyuban lainnya. Ini fakta atau opini? Tingkat solidaritas lebih baik kayak gitu. Yang C, mereka memiliki aturan organisasi. Yang namanya aturan itu pasti fakta. Yang D, saat mengantarkan penumpang mereka harus berseragam. Ini juga aturan. Berarti kamu tanpa baca ini wacananya, kamu udah tahu jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Karena ini tingkat solidaritas lebih baik itu yang menilai adalah orang, bukan aturan, bukan. Di sini nggak ada lembaga khusus yang menilai kalau tingkat solidaritas kayak gitu. Sama aja kamu bilang saya baik, belum tentu teman kamu bilang saya baik. Nah, itu tuh opini gitu. Sedangkan yang lainnya tuh fakta. Kalau kurang yakin, baca wacananya.
nyambung nggak, kayak gitu. Oke, itu untuk cara cepat untuk mempersingkat waktu untuk jawab, cara cepat untuk jawab, dan cara cepat untuk baca gitu. Soal selanjutnya, nih B. Jawabannya adalah B. Di situ dijelaskan, fakta merupakan peristiwa yang terjadi secara nyata, terukur, dan telah menjadi suatu kenyataan. Nah, pernyataan yang bersifat, nah, lawan dari fakta adalah opini. Ini yang udah saya jelasin tadi ya. Opini dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan. Biasanya opini kita bisa ketahui dengan menjawab pertanyaan dengan kata bagaimana. Bagaimana tingkat solidaritas di paguyuban ini? Jawabnya menurut saya itu cukup tinggi. Nah, itu kan opini. Gitu. Kalau misalnya kita ganti kata-katanya lainnya. Di sini ciri yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut bukan fakta adalah kalimat tersebut jawaban dari bagaimana. Kalau fakta itu di manakah alamatnya, kayak gitu, apa nama ini, 5W1H. Kalau bagaimana itu biasanya opini, kalau yang lainnya itu fakta. Dan selanjutnya, dari wacana di atas kita dapat merangkum bahwa masih kaitannya sama yang tadi. Kita baca dulu wacananya. Nih, ini. Kalau yang A, di Malioboro terdapat paguyuban becak hotel. Kita di sini yang ditanya adalah rangkuman. Berarti menjelaskan semua dari wacana tersebut. Di Malioboro terdapat paguyuban becak hotel. Kalau B, pihak hotel tidak melarang kehadiran becak-becak. C, paguyuban becak memiliki tingkat solidaritas. Ini opini. D, keberadaan paguyuban becak hotel mendapat dukungan dari pihak hotel. Kalau merangkum itu biasanya singkat, padat, dan jelas. Kalau yang A, dia cuma ngasih tahu kalau di Malioboro ada becak hotel gitu. Kalau yang B itu aturannya. Kalau yang D itu jawabannya. Kalau yang C itu opini. Coba kita lihat soalnya. Nih, di Malioboro muncul istilah becak hotel. Biasanya kalau rangkuman itu biasanya di tingkat akhir. Di akhir. Kita lihat kalimat akhirnya. Dengan saldo itu mereka dapat membeli becak bagi anggota paguyuban. Tingkat disiplin mereka sangat tinggi saat mengantarkan penumpang. Mereka harus berseragam. Nih, berarti keadaan becak ini membantu operasional hotel. Jawabannya yang D. Rangkuman tuh. Sebuah teks secara singkat dan jelas dari gambaran seluruh teks. Kayak gitu. Selanjutnya, tembak menembak itu digaris bawahi. Terus kita lihat soalnya. Soalnya, ingat, soal di penalaran ini pasti ada di atas abjad. Nih, kalimat terakhir di atas abjad, mau sepanjang apapun soalnya. Soalnya, makna pengulangan pada kalimat di atas sama dengan makna pengulangan pada kalimat yang diulang adalah sudah digarisbawahi tembak menembak. Nggak harus baca kalimatnya nyampe antara sampai dini hari. Kalian lihat aja, tembak menembak, berarti kan dia saling tembak menembak kayak gitu. Kalau melambai-lambaikan itu pengulangan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang kayak gitu. Kalau menari-nari melakukan satu hal. Kalau berpandang-pandangan itu saling nggak? Saling berpandang-pandangan. Kalau memata-matai itu apa? Kepo. Kalau kedua remaja yang baru bertemu itu berlari-larian, saling lari, melakukan kegiatan. Berarti kalau tembak menembak itu kan tadi artinya adalah
saling. Yang saling yang mana? Yang C, berpandang-pandangan dan tembak-menembak. Tuh, jadi jawabnya yang C. Jadi kalian nggak harus baca soalnya semua, kalian bacain aja yang di garis bawahi. Kan itu mempersingkat waktu. Kalian udah tahu jawabannya, tapi kalau nggak yakin, baru dibaca dari awal. Nih contoh surat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ketidaktepatan penutup surat lamaran di atas menggunakan kata apa ayo? Kalau kami atas perhatiannya ucapkan terima kasih. Gak jelas. Kalau nya atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Udah menjelaskan belum siapa yang perhatian? Sudah, yaitu yang dituju dalam surat. Kalau atas itu kalimatnya jadi rumpang. Kalau kami dannya sama, atas dan kami juga seperti itu. Jadi kesalahan pada kutipan tersebut adalah katanya. Seharusnya diganti menjadi orang yang dituju. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Ini adalah contoh untuk surat resmi. Ini diingat seperti itu. Ada soal lagi? Ini wacana. Ditanyanya, ide pokok bacaan di atas. Ingat rumus ide pokok apa? Kalau nggak di awal, dia di akhir. Nah, lihat nih, akhirnya adalah sementara itu. Sementara itu menunjukkan bukan kesimpulan. Berarti kalimat ide pokoknya itu di awal. Salah satu sumber energi yang agak permanen adalah geotermal. Ada nggak? Ada. Udah jawabannya tuh A. Gitu. Gampang kan? Jadi kalian tuh nggak harus baca semuanya. Ini tuh kalau kalian baca semuanya, kalian akan kehabisan waktu. Soal-soal yang lainnya nggak bisa diselesaikan nanti. Itu kan sayang banget untuk mendongkrak nilai. Oh ya, tadi kenapa saya bilang sementara itu? Sementara itu di sini itu bukan kalimat kesimpulan. Nih, ini kan titik nih. Celcius terakhir ini titik. Berarti kalimat terakhirnya ada di antara titik ini sama titik ini. Sementara kalimat terakhir dimulai sementara itu. Berarti itu udah menunjukkan kalau itu bukan kesimpulan. Berarti bukan ide pokok. Kalau dia nunjukin kesimpulan, sehingga, jadi, karena semua itu. Nah, kata-kata yang menunjukkan kesimpulan, berarti ide pokoknya itu ada di akhir. Kalau kata-kata di awalnya tidak menunjukkan kesimpulan, kalian baca kalimat pertamanya. Kemungkinan besar ide pokoknya ada di kalimat pertama. Sudah, sekian. Terima kasih telah menyaksikan video.